Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Keluaran pasal 14. Teksnya ayat 5 sampai 20 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 5 sampai 9. Firaun kejar orang Israel dengan segala kereta Mesir dan pasukannya. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 15. Orang Israel sangat takut dan berseru-seru kepada Tuhan karena berita yang Firaun kejarnya. Tetapi Musa berkata, "Janganlah takut dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." Paragraf yang ketiga ayat 15 sampai 20. Tuhan berfirman kepada Musa akan ulurkan tangannya ke atas laut dan belalah airnya supaya orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kesimpulannya, Firaun dan pegawai-pegawainya berubah hati pada waktu diberitakan tentang bangsa Israel dan mereka mengejar orang Israel dengan segala kereta Mesir dan lagiannya supaya membawa bangsa Israel. Pada waktu itu orang Israel agak bersungguh-sungguh Musa dalam takut. Bahkan mereka berkata bahwa lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi Musa berkata kepada bangsa yang dalam takut, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." Tuhan memerintahkan maju kepada Israel dan berkata kepada Musa bahwa mengangkat tongkatnya dan ulurkan tangannya ke atas laut dan belah airnya. Kemudian tiang awan bergerak dari depan mereka ke belakang mereka untuk tidak dapat mendekati orang Mesir. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Kedua, Tuhan berfirman kepada Musa akan ulurkan tangannya ke atas laut dan belalah airnya, dan ia janji akan orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ketiga, Tuhan berjaga di belakang orang Israel dengan malaikatnya yang tadinya berjalan di depan tentara Israel dan dengan tiang awan supaya tentara Mesir tidak dapat mendekatinya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Firaun lagi berkeras hati dan mengejarnya orang Israel dengan 600 keretanya dan lagiannya. Akhirnya orang Mesir mencapai Israel pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-Hahirot di depan Baal Zephon. Kedua, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, sangat takut dan berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Ketiga, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Janganlah takut dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Sehingga aplikasi hari ini, pertama, jangan berkeras hati tentang orang lain. Usahanya supaya menerima dan mengampuni mereka. Jangan keras hati lagi. Kedua, sekalipun tidak lancar hal, tidak sesuai dengan keinginan sendiri, jangan berseru-seru kepada Tuhan, melainkan tetap berdiri dan melihat yang Tuhan melaksanakan dengan percaya rancangannya Tuhan. Dan daripada katakan lebih baiknya membudakkan, kita harus memujinya karena menjadi orang bebas. Kalau kita lebih baiknya membudakkan, katakan demikian itu masih hatinya seperti budak. Ketiga, tidak usah berperang atau berjuang dengan kekuatan dirinya sendiri. Berjuang hanya di dalam Tuhan dengan tangan yang kuatnya. Hal apapun tidak usahlah berperang atau berjuang dengan kekuatan sendiri.
Siapapun kekuatan diri sendirinya tidak cukup. Namun kalau kita berjuang dalam kekuatan Tuhan, dengan tangan yang kuatnya, pasti akan berhasil. Akhirnya praktik hari ini, jangan takut sekalipun musuh-musuhnya berlawan Anda yang mengikuti bimbingan Tuhan. Tetap semangat dan terus berjalan dengan percaya bahwa Tuhan sedang berperang untuk Anda. Pada waktu kita mengikuti bimbingan Tuhan, tetap Tuhan berperang untuk kita. Kita hanya melihat saja, hanya mengikutinya bimbingan Tuhan saja. Inilah kehidupan orang-orang percaya. Hari ini juga, janganlah berjalan ke kiri ke kanannya. Terus berjalan hanya dengan mengikuti bimbingan Tuhan saja. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.